Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat harta, nikmat keluarga dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin bisa kita mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Akan tetapi manusia bersama dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada mereka, innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar, tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada nabi kita yang mulia, rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Wahai manusia, seandainya kalian menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian mendapatkan hidayah. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan tegas, seorang bisa mendapatkan hidayah ketika dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menjelaskan jalan hidayah. Beliau adalah seorang rasul yang membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Wa innaka laminal mursalin, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai rasul, wahai Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah. Ala siratim mustaqim, engkau berada di atas jalan yang lurus. Bahkan ulama mengatakan semua jalan, seluruh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala seluruhnya tertutup kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ingin keridhaan Allah, ingin surga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya tempuh jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, wahai Muhammad, wahai Rasul, sesungguhnya engkau memberikan manusia hidayah ke jalan yang lurus. Artinya Rasul SAW telah menjelaskan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muslimin rahimakumullah, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, pernah berkata, as-sunnatu kasafinatin nuh, man raqibaha naja. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa saja yang naik ke dalam perahu Nabi Nuh pasti selamat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menaiki perahu Nabi Nuh, maka dia akan celaka, dia akan tenggelam, dia akan sengsara. Dalam perkataannya Imam Malik rahimahullahu taala mempermamakan bahwasanya sunnah sebagaimana perahu Nabi Nuh, artinya orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan selamat sebagaimana dulu pengikut Nabi Nuh yang ikut ke dalam perahu. Yang sebaliknya, orang yang tidak mempraktekkan sunnah akan sengsara, akan celaka sebagaimana sengsaranya dulu, sebagaimana celakanya dulu pengikut Nabi Nuh. Akan tapi jamaah muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya maksud sunnah di sini bukanlah pengertian ketika dilakukan dapat pahala, kemudian ketika ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu maksudnya. Akan tapi sunnah di sini adalah mencakup seluruh ajaran Islam. Al-Islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Jadi sunnah di sini bukan dalam artian pengertian ulama fikih yang ketika dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tidak. Akan tapi sunnah di sini dalam artian seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa saja yang mempraktekkan ajaran Nabi Muhammad SAW, dia selamat sebagaimana selamatnya pengikut Nabi Nuh, dan siapa saja yang tidak mempraktekkan ajaran Nabi Muhammad SAW celaka sebagaimana celakanya umat Nabi Nuh alaihissalam. Akan tapi jamaah muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah, mempraktekkan Islam itu sendiri bukanlah perkara mudah. Seorang bisa tegar di atas sunnah bukanlah perkara ringan. Kenapa? Karena di dalam jiwa manusia, di dalam tubuh manusia itu ada jiwa, yang mana jiwa itu pada hakikatnya mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratum bisu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini mereka sukanya mengajak kepada keburukan. Jiwa ini tidak senang ketika diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tegar di atas sunnah tidaklah mudah, karena di sana akan ada syaitan yang menggoda manusia. Syaitan tidak ridho ketika manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan pasti mengganggu dari arah depan, arah belakang, kanan, kiri, bawah, pasti diganggu oleh syaitan. Ketika seorang ingin mempraktekkan ajaran Islam, ingin mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad SAW, pasti di sana ada bisikan syaitan. Karena kata syaitan tidak mungkin ridho ketika manusia berpegang teguh dengan agama. Kemudian tegar di atas sunnah tidaklah mudah, karena memang di sana banyak para penyeru yang mereka itu du'atun ala abwabi jahannam. Mereka menyeru kepada neraka jahannam. Mereka menyeru kepada selain Nabi Muhammad SAW. Mereka menyeru bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyeru kepada kelompoknya, kepada sektenya, kepada hizbnya, kepada organisasinya. Oleh karenanya, ketika seorang mulai berpegang teguh tegar di atas sunnah, hendaknya dia berusaha melawan jiwanya, berusaha menundukkan jiwa. Hendaknya jiwa itu dipaksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal perkara terasa sulit. Seorang bisa bangun untuk sholat subuh, seorang bisa ke masjid setiap 5 waktu sholat. Mungkin di awal perkaranya sulit, akan tapi ketika dia latih sedikit demi sedikit, yang terasa sulit akan mudah biiznillah taala. Kemudian hendaknya juga ketika seorang ingin berpegang teguh, ingin kokoh, ingin tegar di atas sunnah, hendaknya dia juga mempelajari agama Islam, mempelajari tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ketahuilah seorang tidak mungkin bisa tegar di atas agama kecuali dia harus tahu apa itu agama. Seorang mungkin tidak bisa beramal dengan amalan yang baik di agama ini. Kenapa? Karena memang dia belum tahu. Seandainya dia tahu tentang agama Islam ini, dia mempelajarinya, dia mengkajinya. Islam adalah agama yang indah, Islam adalah agama yang mudah. Tidak ada yang namanya keberatan dalam Islam, semuanya mudah. Inna dina yusrun, kata Muhammad SAW. Seluruh agama itu mudah. Ketika seorang mengatakan agama ini sulit, agama ini kolot, agama ini kaku, berarti dia belum tahu hakikat Islam. Karena tidaklah Islam datang kecuali rahmatan lil alamin, untuk rahmat untuk seluruh alam. Oleh karenanya, ketika seorang mulai kembali kepada agamanya, hendaknya dia praktekkan hal ini. Tentu yang utama dia hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia berusaha melawan jiwanya, berusaha melawan bisikan syaitan, dia berusaha terus menuntut ilmu.
Maka insyaallah biidznillah taala dengan melakukan ini semua seorang bisa tegar di atas sunnah, bisa kokoh di atas sunnah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami, orang ingin menuju Allah, ingin kembali kepada Allah, Allah akan bukakan jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka lamin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah dijelaskan bahwasanya seorang bisa tegar, bisa kokoh di atas agamanya, bisa tegar di atas sunnah, maka hendaknya seorang berusaha meniti jalan ini. Karena ketahuilah bahwasanya sebagian ulama pernah mengatakan, aku tidak tahu nikmat mana yang paling besar dari dua nikmat yang Allah berikan kepadaku. Yang pertama nikmat Islam, kemudian yang kedua nikmat sunnah. Dari berbagai macam agama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa nikmat Islam. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu nikmat terbesar ketika seorang bisa beragama Islam. Dari sekian banyak agama, dia bisa mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata betapa banyak orang yang dia beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dia enggan, dia gengsi, dia malu. Oleh karenanya ulama mengatakan nikmat terbesar adalah nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Oleh karena Imam Ahmad pernah berdoa, Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Ya Allah, matikan kami di atas Islam dan sunnah. Karena barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka pada hakikatnya dia telah mendapatkan husnul khatimah. Oleh karena di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma amitna 'ala al-islam wa sunnah. Allahumma amitna 'ala al-islam wa sunnah. Allahumma amitna 'ala al-islam wa sunnah. Allahumma rzuqna husnal hitam. Allahumma rzuqna husnal hitam. Allahumma rzuqna husnal hitam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.